lagi dalam pelajaran kimia kita hari ini. Nah, hari ini Ibu akan membahas mengenai sel elektrokimia. Baiklah, hari ini kita akan melakukan percobaan mengenai sel volta. Nah, di sini yang harus kalian siapkan yaitu pertama tentu buah ya. Di sini ada lemon, kemudian di sini ada pisang ya. Kawat bekas, kawat tembaga yang bekas seperti ini ya. Nah, ini seperti ini tembaga. Jadi sama ini. Jadi antara tembaga yang ini dengan ini sama ya. Ini sama. Yang ini dengan yang ini sama. Nah, kemudian selain tembaga kan harus ada dua elektroda yang berbeda ya. Nah, jadi ini di sini Ibu memakai plat seng. Nah, untuk plat seng atau ZN ini kalau di rumah kan juga tidak ada. Kalian bisa menggantinya dengan ini. Nah, ini adalah baterai bekas ya umpamanya. Ini nanti kalian dibuka. Di sini nih kan kayak ada besi gitu ya. Ada yang kerasnya di sini, yang di luar ini, yang ini. Nah, ini nih adalah plat seng. Nanti kalau kalian buka kan buat potong-potong aja seukuran yang seperti ini. Nah, nanti seperti ini ukurannya. Jadi potong-potong aja seperti itu. Nah, kemudian yang kita perlukan lagi adalah lampu LED seperti ini, lampu LED. Nah, lampu LED seperti ini, tapi lampu LED ini harus kalian tes dulu apakah dia bagus atau tidak ya. Jadi kita tes dulu. Jadi umpamanya Ibu akan jadi lampu LED ini ya, kalau kita lihat ini dia ada dua ya, ada satunya panjang, satunya pendek. Ini sebenarnya menunjukkan adalah katoda dan anoda. Jadi nanti kalian harus cari sendiri yang bagian katoda yang kutub positif mana, yang bagian anoda kutub negatif yang mana. Nah, caranya kalau kita tes dulu ya. Kita tes dulu apakah lampu ini menyala atau tidak. Kita tes dulu dengan baterai, karena kalau kita tidak tes dulu tidak tahu ya lampu ini bagus atau tidak. Jadi kita tes. Di sini Ibu akan coba dulu lampunya menyala. Nah, di situ kelihatan ya lampunya hidup ya. Nah, ini seperti ini. Nah, oke, berarti lampunya menyala. Nah, jadi kalau sudah lampunya menyala berarti ini kita bisa langsung kerjakan. Berarti ini udah oke. Nah, sekarang bagaimana cara kita merakit buah-buahan ini? Ingat ya, kita tidak pakai baterai ya. Baterai ini hanya mengetes saja. Nah, yang mau kita pakai itu buah-buahan. Sekarang pertama Ibu akan memakai pisang dulu. Di sini Ibu ambil, Ibu sayang buahnya, Ibu bisa potong pisangnya. Seperti ini. Ini pisang, kemudian satu lagi. Ini ada 6 ya, ada 6 seperti ini, 6 potong. Nah, caranya ini tadi udah Ibu tidak inkan lagi ya. Ini kan ada yang sebelah pendek. Ini Ibu ada yang bagian pendeknya, ada yang ini pendek, yang sebelah sininya ini kakinya agak panjang. Nanti kalian harus cari tahu yang pendek itu yang katoda atau yang anoda, seperti itu ya. Nah, ini kita biarkan saja dahulu, kita letakkan di sini. Ini kita simpan. Nah, sedangkan yang kita sediakan juga beberapa kabel seperti ini. Kenapa harus banyak? Karena kita akan membuat suatu rangkaian yang seri ya. Nah, caranya tuh seperti ini. Pertama, kalian ambil dari plat seng seperti ini, ambil satu plat seng. Kemudian kalian ikat seperti ini. Jangan sampai lepas. Nih seperti ini. Nah, kalau ini sudah seng, yang sebelahnya di sini ini harus tembaga. Nah, kalau di sebelahnya sudah seng, sebelahnya harus tembaga. Jadi Ibu kasih sedikit lekuan begini biar mudah mengikatnya. Ini. Nah, jadi kita punya seperti ini. Satu ujungnya adalah plat tembaga seng,
seng, satunya lagi adalah plat tembaga ya. Nah, kemudian semuanya yang ada di sini kita buat seperti ini. Jadi kita buat semuanya. Kita buat semuanya. Siapkan dahulu. Ini oke ya, ini. Nah, yang terakhir tadi yang ada lampunya ini, nah, kita juga beri ya, ingat ya, antara tembaga dan seng, ini antara tembaga dan seng, maka tembaganya itu akan berada di posisi katoda, sedangkan seng ini akan berada di posisi anoda. Jadi harus kalian perhatikan betul. Tadi kan di sini ada yang panjang, ada yang pendek. Kalian harus bisa menentukan yang pendek itu di anoda atau katoda. Jadi nanti kalau seandainya kalian lampunya tidak menyala, kalian harus membalikkan. Jadi yang tadinya umpamanya kalian letakkan di sininya di anoda, sekarang dibalikkan di katoda, misalnya seperti itu. Nanti kalian harus cari sendiri ya. Nah, lihat ibu, ini yang tadi yang ada lampunya. Yang ada lampunya itu ibu akan kasih ininya di sini. Seperti ini. Kemudian yang di sebelah ini ibu akan memberikan tembaga. Nah, oke. Nah, kalau sudah seperti ini berarti sudah ada beberapa rangkaian. Ini seperti ini. Ini kita tinggal meletakkannya saja pada buah. Nah, sekarang buahnya kita susun. Kita susun ya, seperti ini. Ini buahnya. Kemudian cara kita memasukkannya itu adalah, misalnya, kalau ini kita tancapkan di sini, ini, aduh, lepas. Mana temennya? Ya. Nah, jadi kalau ini di sini, yang ini di sebelah sini, di buah satunya lagi. Nih, seperti ini. Jadi ini di sini, ini di sini. Kemudian yang ini kan tadi tembaga. Nah, tusukkan yang ininya, ini seng. Jadi tembaga, seng, tembaga, seng. Jadi ini di sini. Karena ini tembaga, kita letakkan seng. Kemudian kita cucuk lagi di sini, nih yang ujungnya ini kan berbeda ya. Terus kita ambil lagi, karena ini tadi tembaga, makanya ini di sininya adalah seng. Kemudian ininya di sini, begitu. Terus kita lanjut dengan, karena ini tembaga, jadi di sininya juga seng. Nah, kemudian ini tuh. Kemudian nah, yang untuk terakhirnya kita coba, ini berarti ada 1 2 3 4 5 6 ya. 1 2 3 4 5 6. Nah, yang terakhir tadi yang ini yang ada lampunya ini. Nah, perhatikan. Kalau di sini sudah tembaga, ini tembaga, jangan kalian letakkan tembaga lagi, tapi harus yang ini. Nah,
seperti itu. Nah, karena di sini tadi adalah seng, ini seng, jadi kita letakkan ini. Nah, sekarang kita lihat apakah lampunya bisa menyala atau tidak ya. Oke, seperti ini. Oke, kalau enggak, ini sudah menyala. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 pisang seperti itu. Oke, kita tambah misalnya yang ini ibu tukar dengan misalnya ganti dengan buah yang lain ya, misalnya ibu ganti dengan lemon ya. Nah, ibu ganti ini dengan lemon, misalnya lemon. Nah, ini ibu ganti lemon. Kemudian ini jadi ini mau suka lepas ya. Kita ganti. Ini. Kemudian ini di sini. Ininya di sini. Nah, tuh lampunya juga menyala. Pas. Kita cari dulu. Nah, jadi di sini kita lihat kan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 2 jeruk dan 4 pisang. Lampunya menyala dia ya. Nah, jadi kalian nanti bisa membuat variasi berbagai macam buah-buahan. Jadi di sini ibu memakai 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, sekitar 6. Nanti bisa kalian variasikan dengan bermacam-macam buah seperti itu. Baik, bagaimana kita dapat menjelaskan percobaan kita tadi? Nah, kita tahu bahwa sel volta adalah merupakan terjadinya peristiwa perubahan energi kimia menjadi energi listrik. Nah, adapun ciri-ciri sel volta atau sel galvanis sudah kita jelaskan tadi. Dia terdiri dari sel anoda dan sel katoda, yaitu setengah yang di anoda, setengah sel di katoda. Kemudian kutub anodanya adalah kutub negatif, sedangkan untuk katodanya kutub positif. Nah, kemudian untuk di anoda reaksinya oksidasi, sedangkan di elektroda reaksinya adalah reduksi. Kemudian ini yang paling penting ya, yang harus kita ingat. Elektron bergerak dari anoda, berarti dari yang negatif menuju katoda yang positif untuk sel galvani ini. Kemudian arah gerakan arus listrik, nah untuk arusnya kebalikannya dari yang kutub positif menuju kutub negatif. Kemudian reaksinya berlangsung spontan ya. Reaksi itu berlangsung spontan, jadi tidak perlu diberikan arus listrik baru terjadi reaksi, tidak, berbeda dengan elektrolisis ya. Jadi kalau untuk sel volta ini terjadinya perbedaan potensial reduksinya itu akan menghasilkan suatu reaksi yang berlangsung spontan, dan untuk spontan ini nanti harga beda potensialnya N0 selnya itu harus bernilai positif. Jadi kalau hasilnya itu positif maka dia berlangsung dengan spontan. Nah, kita lanjut. Bagaimana kita ingin menjelaskan percobaan kita tadi? Nah, di sini ada gambar ya yang dilakukan dalam suatu percobaan sel volta. Nah, cuma bedanya di sini kita memakai gelas ya, 2 wadah. Di sini ada wadah 1, di sini ada wadah yang kedua. Nah, di sini 2 wadah ini kita mencelupkan suatu elektroda. Jadi ini kita sebut itu dengan elektroda. Nah, plat-plat logam ini ya, ini elektroda. Di sini kita memakai 2 elektroda sama seperti di jeruk tadi, di buah-buahan tadi ya. Di sini chopper atau kita sebut dengan Cu, di sini zinc kita sebut dengan Zn, seng ya.
Nah, di sini untuk yang CU-nya itu kalau percobaan seperti ini, kalau kita kan tadi langsung di buah-buahnya ya. Kalau di sini kan untuk elektrolitnya itu, di sini kalau dalam percobaan ini dia memakai CuSO4. Sehingga terionlah dia di dalam larutan itu menjadi Cu2+ dan SO4 2-. Sedangkan Zn ini di dalam larutannya memakai larutan ZnSO4 sehingga ada di dalam larutannya Zn2+ dan SO4 2-. Nah, di sini kalau kita celupkan seperti ini, maka terjadilah suatu reaksi kimia. Nah, reaksi kimia yang terjadi ini kan nanti ada transfer elektron atau perubahan perpindahan ion-ion. Makanya di sini nanti diberikan jembatan garam. Nah, apa fungsi jembatan garam? Untuk memindahkan ion-ion, untuk tempat atau wadah ion berpindah. Nah, kalau di dalam percobaan kita tadi, kita kan tidak ada jembatan garam karena wadah kita itu atau buahnya dalam dua elektroda ini dalam satu wadah. Nanti Ibu gambarkan di bawah ya. Tapi kalau ini kan wadahnya terpisah, jadi harus ada suatu jembatan yang menghubungkan kedua larutan ini. Nah, baik. Nah, sewaktu dihubungkan seperti ini akan terjadi suatu beda potensial sebesar plus 1,1 volt kalau kita mempergunakan voltmeter. Nah, bagaimana cara menghitung dapatnya nilai plus 1,1 volt ini nanti akan Ibu jelaskan juga di bawah ya. Nah, jadi sewaktu ini dihubungkan maka terjadilah perpindahan elektron di mana pada Cu nanti terjadi reaksinya adalah reaksi reduksi. Ini elektrodanya adalah elektroda katoda ya. Ini bagian katodanya, makanya di sini kutubnya positif. Jadi katoda ke positif, reaksinya reduksi sehingga reaksinya Cu2+ tambah 2 elektron menjadi Cu. Nah, sedangkan di Zn ini adalah kutub anoda yaitu kutub negatif ya. Sehingga reaksinya adalah oksidasi sehingga Zn menjadi Zn2+ ditambah 2 elektron. Nah, jadi ion Zn ini nanti akan masuk ke sini. Nah, berpindahlah nanti ke sini. Supaya seimbang nanti ion yang SO4 2- ini akan berpindah ke sini. Seperti itu. Nah, kembali lagi kenapa lampu itu bisa menyala atau kenapa ada beda potensial sebesar plus 1,1 volt. Nah, baik, bagaimana kita ingin menjelaskan? Jadi nanti kalian melihat di dalam buku ya. Terus di sini ini harganya itu bukan plus ya. Ini seharusnya itu negatif 0,76 volt. Jadi nanti kalau di dalam buku yang Ibu bagikan, yang kalian mungkin pinjam di dalam perpustakaan ya, itu ada di halaman harga enosel standar dari semua elektroda itu ada di halaman buku unggul ya, itu halaman 51 ya. Ini ada di halaman 51. Di situ ada elektroda standar. Kalau Cu2+ tambah 2 menjadi Cu itu nilainya adalah plus 0,34, sedangkan Zn2+ tambah 2 elektron menjadi Zn itu nilainya adalah negatif. Jadi ini negatif ya, negatif 0,76. Nah, kembali lagi, kenapa reaksi ini bisa menghasilkan arus listrik ya, atau kita tandai dengan lampu yang menyala ya, jeruk itu, umpamanya jeruk. Di sini kita letakkan 2 elektroda. Nah, kemudian kita gabung seperti ini. Di sini ada lampu bisa menyala. Nah, jadi di sini ada kita taruh Zn1, kemudian kita taruh elektroda Cu. Nah, ini nanti adalah kutub negatifnya atau anoda, ini kutub positifnya adalah katoda. Nanti lampunya itu bisa menyala. Kenapa demikian? Nah, itu bisa dijelaskan seperti ini. Jadi, kita sudah tahu tadi Cu-nya itu katoda ya. Katodanya itu adalah si Cu. Reaksinya Cu2+ ditambah 2 elektron menjadi Cu. Nah, harga enosnya ini adalah ini plus 0,34 volt. Kemudian di anoda itu adalah Zn. Zn kan kalau anoda kan reaksinya oksidasi, jadi reaksinya itu seperti ini. Zn2+ tambah 2 elektron. Nah, E0-nya berapa? Nah, kalau reaksinya seperti ini kan berbeda dengan ini. Kalau ini kan Zn-nya itu reaksinya reduksi, kalau ini Zn-nya reaksinya oksidasi. Beda kan? Nah, jadi harga E0 tadi ini kan negatif ya, bukan positif ya. Ini negatif 0,76 karena reaksi ini berubah atau berpindah ya.
terbalik ya. Jadi yang negatif menjadi positif. Nah, kalau kita jumlahkan reaksi ini menjadi satu sel, kalau ini kan baru setengah-setengah, setengah katoda, setengah anoda, setengah oksidasi, setengah reduksi ya, setengah reduksi, setengah oksidasi. Kalau kita jumlahkan, maka hasil akhirnya ini baru redoks ya, Cu2 plus ditambah Zn menjadi Cu ditambah Zn2 plus. Maka harga E0-nya kita jumlahkan, dapatlah nilainya 1,1 volt. Nah, ini adalah plus 1,1 volt. Makanya lampu ini bisa menyala. Seperti itu. Jadi ingat nanti kalau ingin melakukan di rumah, lampunya jangan besar-besar karena voltasenya itu kecil sekali. Makanya ibu membuat beberapa seri gitu biar lampunya itu lebih terang gitu. Jadi kalau kalian buat satu buah mungkin belum menyala, kalian bisa tambah 2 buah, coba lagi 3 buah dan seterusnya sampai lampu itu bisa menyala. Seandainya nanti di dalam soal dia hanya bertanya berapa harga E0 sel, nah misalnya berapa harga beda potensial reduksi dari 2 buah elektroda. Nah, kalau hanya ditanyakan harga E0 sel tanpa menanyakan reaksi, ini kalau ini reaksi ya, hanya menanyakan reaksi, maka kita boleh memakai rumus. E0 sel itu adalah E0 katoda dikurang E0 anoda, atau E reaksi reduksi dikurang E0 reaksi oksidasi. Tapi ada triknya. Triknya adalah kita memakai trik ya. Jadi kalau umpamanya menemukan suatu soal seperti kita pakai trik saja. Ini kita boleh pakai E0 besar, harga yang besar dikurang E0 harga C. Contohnya bagaimana? Tadi misalnya kita memakai 2 elektroda yaitu Cu dan Zn. Ini misalnya diketahui 2 elektroda Cu mempunyai harga potensial standar Cu itu adalah E0-nya 0,34 volt. Kemudian Zn tambah 2 elektron menjadi Zn, E0-nya adalah negatif 0,7 volt. Tanpa kalian menuliskan reaksi, ya, pokoknya ditanyanya, apa sih yang ditanyanya? Berapa sih beda potensial dari kedua ini? Pertama yang kalian tentukan dulu siapa katoda, siapa anoda. Nah, untuk menentukan siapa katoda dan anoda, kalian lihat aja lah angka yang terbesar. Yang terbesar kan 0,34, berarti ini adalah katoda. Angka terkecil adalah negatif 0,4, berarti ini anoda. Maka harga E0 selnya kalian tinggal tulis yang besar kurang kecil, atau katoda kurang anoda, atau reduksi kurang oksidasi. Di sini kita bisa aja pakai rumus E katoda kurang anoda, atau yang besar kurang kecil, maka dapatlah kita memakai E katoda kurang E anoda, atau E besar kurang E kecil. Nah, kita dapat yang besar 0,34 dikurang negatif 0,76, berarti dapatnya adalah positif 1,1 volt ya. 1,1 volt seperti itu. Kita lanjut. Bagaimana kita berikan contoh yang lainnya? Misalnya kita di sini mengambil elektroda antara Al diketahui Al 3+ tambah 3 elektron menjadi Al. Ini harga E0-nya adalah negatif 1,706. Kemudian ada kita pakai satu lagi adalah Fe. Kita pakai Fe 3+, 2+ saja biar ada bedanya. Menjadi Fe E0-nya adalah min 0,409 volt. Oke, misalnya ditanya adalah tentukan A, tuliskan reaksi. B, harga E0 sel. C, tuliskan diagram sel. Nah, pertama, ini tadi seperti yang Ibu sampaikan, pertama yang harus kalian tentukan itu adalah katoda anodanya. Nah, sebagai katoda itu adalah E0 terbesar. Jadi kalau kita lihat di sini, ini harga terbesarnya, yaitu negatif 0,409. Berarti katodanya yaitu adalah Fe. Karena dia katoda, Fe-nya mengalami reaksinya adalah reduksi. Berarti reaksi ini tetap.
Fe 2 plus tambah 2 elektron menjadi Fe. Harga NO-nya juga tetap negatif 0,409 volt. Kemudian yang anodanya adalah ini ya, karena dia lebih kecil. Kalau anoda kita pakai yang Al-nya tadi, berarti reaksinya ini terbalik, karena ini kan reaksinya reduksi nih. Jadi reaksinya kita balikkan saja. Al menjadi Al 3 plus tambah 3 elektron. Nah, harga NO-nya karena dia dibalik, yang negatif menjadi positif. 0,1706 volt. Nah, ini kita jumlahkan. Nah, untuk menjumlahkan syaratnya adalah elektron ini harus sama. Kalau di sini kan tidak sama, berarti kita harus menyamakan jumlah elektron. Ini kita kali silang saja. Ini kali 3, ini kali 2. Sehingga nanti didapat 3Fe 2 plus tambah 6 elektron menjadi 3Fe. NO-nya tak perlu dikalikan, tetap saja 0,409 volt. Kemudian yang Al-nya Al menjadi 2Al 3 plus tambah 6 elektron menjadi plus 0,1706 volt ya. Nah, untuk yang di sini kalian bisa melihat di dalam buku ya, itu halaman 51 ada ini harga-harga potensial standar ya. Nah, kalau sudah seperti ini kita tinggal jumlahkan saja, berarti dapatlah 3 Fe 2 plus tambah 2 Al jadi 3 Fe ditambah 2 Al 3 plus NO-nya. Nah, NO-nya tinggal dijumlahkan saja. Kalau kita cari ya ini adalah positif 1,706. Harganya plus 1,297 volt. B ditanya adalah NO cell. Nah, NO cell itu sebenarnya ini dia, tapi kalau seandainya nanti di dalam soal kalian tidak menuliskan rumus, umpamanya soalnya dalam bentuk objektif, kalian bisa memakai rumus langsung saja E katoda dikurang E anoda. Berarti yang E, siapa tadi yang katodanya itu adalah Fe ya, EFE dikurang EAL. Jadi tinggal dimasukkan rumus, tapi jangan dibalik-balikkan ya, maksudnya negatif positif ini tidak perlu, ini angkanya langsung. Jadi yang Fe-nya tadi nilainya adalah negatif 0,409 dikurangi negatif 1,706. Jadi dapatnya nanti sama, plus 1,297 volt. Seperti itu. Nah, kemudian yang C kalau ditanya diagram. Nah, diagram itu gambarnya itu seperti ini. Di tengah ada garis 2, garis sebelah sini. Nih. Yang ini bagian katoda, yang ini adalah bagian anoda. Nah, karena katodanya itu Fe, maka kita tulis Fe di sini. Fe. Nah, karena Fe itu reaksinya reduksi, berarti di sini 2 plusnya, di sini Fe-nya. Nah, sedangkan di bagian anodanya itu Al, reaksinya reduksi, berarti Al menjadi Al 3 plus. Selesai, seperti inilah dia. Nah, kemudian yang Ibu ingin menjelaskan bagaimana menentukan siapa katoda dan anoda, siapa yang elektrodanya katoda dan anoda. Nah, untuk menentukan ini, ya, lihat sini. Misalnya Kak tadi pertama adalah antara Zn dengan Cu. Nah, Cu ini posisinya di sebelah kanan daripada Zn. Seperti ini. Jadi kalau misalnya di dalam soal tidak diberikan harga NO cell, kalian bisa menentukan dari deret volta namanya. Nah, untuk deret volta ini Cu itu di sebelah kanan, Zn di sebelah kiri, maka yang di kanan ini sebagai katodanya, ini adalah anodanya. Maksudnya antara Zn dan Cu itu letaknya di sebelah sini. Jadi yang di sebelah sini sifatnya adalah reduktor, di sebelah sini adalah oksidator. Nah, jadi ini kemudian tadi antara Al dengan Fe, makanya Al-nya itu sebagai anodanya, sedangkan Fe-nya sebagai katoda. Seperti itu.
Oke, Ibu anggap nanti bisa kalian baca-baca di dalam buku. Jika ada pertanyaan silakan tanyakan seperti Ibu seperti biasanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.